Shalom keluarga Allah, Shalom JSM. Sharing firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini, saya mau bicara tentang hadiratnya. Oke. Kita baca Yosua 1 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Anda perhati ingat gak? Di ayat ini yang kita baru aja baca, Tuhan sedang ngasih janji untuk memberikan kepada mereka, yaitu wilayah, yaitu tempat, yaitu negeri. Ini yang disebut tanah perjanjian. Inilah hartanya. Oke, Tuhan sedang mau ngasih nih hartanya kepada umatnya. Nah, tapi Anda harus ngerti, perhatikan ayat yang kelima. Bukan cuma itu, yang paling penting buat Tuhan di ayat yang kelima. Tuhan ngomong begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Perhatikan ini. Tuhan bicara tentang penyertaannya. Oke. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Oke. Jadi ternyata buat Tuhan, yang namanya penyertaannya, yang namanya hadiratnya di tengah-tengah umatnya lebih penting daripada hartanya. Ibaratnya seperti kayak orang tua sama anak ya. Orang tua kalau sayang sama anak dari hati itu nggak diminta pun kepengennya ngasih. Benar apa tidak? Kepengennya ngasih dari harta yang dia punya, kepengennya dia ngasih. Mainan yang terbaik, pakaian yang terbaik, sekolah yang terbaik, semuanya yang terbaik. Tapi di balik semua pemberian-pemberian itu sebenarnya yang orang tua tuh mau apa sih? Kedekatan. Hati dengan anaknya. Relationship. Itu yang jadi nomor satu dalam hati orang tuanya. Sadarkah saudara? Buat Tuhan ngasih hartanya sama kita itu it's such a joy. Itu adalah sebuah sukacita. Tuhan gak nahan, Tuhan gak akan pelit dengan sukacita. Tuhan mau memberikan yang terbaik kepada kita. Hartanya tuh no problem buat Tuhan. Semudah membalik telapak tangan untuk dia memberikan hartanya. Seperti kepada bangsa Israel dikasih tanah, dikasih wilayah, dikasih negeri. Tuhan juga bisa ngasih saudara rumah, Tuhan bisa ngasih saudara mobil, Tuhan bisa ngasih saudara jawaban doa, mujizat, apapun itu yang Anda minta, kesembuhan. Gampang buat Tuhan. Itu hartanya. Tapi yang lebih penting buat Tuhan, lebih dari segalanya, adalah hubungannya sama kita. Hatinya kita ini tertuju sama Tuhan, memprioritaskan hadiratnya dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Oke, saya yakin saudaraku nggak enak buat Tuhan kalau kita dalam mengikut Tuhan, yang kita kejar cuma hartanya. Ya. Berkatnya. Jadi kita kayak seolah-olah memanipulasi Tuhan untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan gak keberatan memberikan sesuatu sama kita. Tetapi bukan itu poinnya. Kalau Anda membuat itu jadi poin utamanya, Anda miss besar. Anda melewatkan yang terutama yang paling penting, yaitu hatinya Tuhan sendiri. Jadi purpose-nya Tuhan ngasih semuanya sama kita, itu adalah supaya hubungan kita sama Tuhan. Jadi yang paling utama hadiratnya dalam hidup kita. Jadi yang paling utama hati kita condong dan cinta sama Tuhan. Nah ini purpose-nya Tuhan. Pertanyaan saya sama saudara, antara purpose-nya Tuhan sama purpose-nya Anda, sama nggak, sinkron nggak? Karena Alkitab ngomong, gimana kita mau jalan bareng kalau tujuannya beda? Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Gimana caranya kita mau kereta bareng? Mau naik pesawat bareng?
Nggak bisa kan? Hanya ketika tujuannya sama, kita bisa jalan bersama-sama. Sama halnya kalau tujuannya Tuhan, nomor satu adalah relationship, nomor satu adalah hadiratnya dalam hidup kita. Tapi tujuannya kita yang penting cuma berkat, berkat, berkat. Kita melewatkan, kita nggak bisa jalan sama Tuhan. Pastikan kalau saudara mau jalan bersama Tuhan, nomor satu dalam hidupmu, Tuhan lebih dari segala-galanya. Hadiratnya itu yang engkau kejar. Hadiratnya itu yang engkau utamakan. Lebih dari segalanya. Pribadinya itu yang jadi yang terutama dan yang pertama dalam kehidupanmu. Oke, sadarkah saudara? Hadiratnya lebih berharga dari hartanya. Anda boleh kehilangan semua harta selama masih ada hadiratnya. Dia akan kembalikan berlipat kali ganda yang diambil orang dari hidup saudara. Tapi sebaliknya kalau saudara kehilangan hadiratnya dalam hidupmu, engkau masih punya semua pun, tinggal tunggu waktu, hilang juga, habis juga. Seperti Raja Saul. Raja Saul masih punya semua hartanya Tuhan, tahtanya, semuanya masih punya. Dia masih berkuasa, dia masih punya uang, kehormatan. Tapi Alkitab mencatat, hadirat Tuhan undur dari Saul. Oke, akhirnya apa yang terjadi? Akhir kisah hidup Saul mengenaskan. Karena kehilangan hadirat Tuhan. Sebaliknya Daud pada waktu itu semua hartanya diambil. Karena Raja Saul iri sama dia. Jadi harta yang didapat Daud dengan legal, dengan sah, dia mengalahkan Goliat. Dia menjadi menantu raja. Dia mencapai target. Harusnya dia dapat itu, tapi diambil, dirampas semua daripadanya. Hartanya diambil, tetapi dalam hidup Daud selalu ada hadiratnya. Hadirat Tuhan gak bisa diambil, gak bisa dicuri, gak bisa dirampas dari hidup saudara. Dan selama Daud masih ada hadirat Tuhan itu, pada akhirnya semua yang diambil orang, semua yang diambil musuh dari hidupnya, Tuhan yang kembalikan dan berlipat kali ganda. Bukankah itu juga yang dialami oleh Yusuf? Yusuf punya jubah warna-warni yang indah sekali. Tapi kakak-kakaknya iri sama dia. Akhirnya melakukan yang jahat. Akhirnya jubah warna-warninya Yusuf diambil. Hartanya bisa diambil. Tapi hadirat Tuhan dalam hidupnya tidak bisa diambil. Itu sebabnya dimanapun Yusuf berada, Tuhan membuat dia berhasil. Dia jadi budak pun berhasil juga. Dia di rumah Potifar berhasil juga. Dia di penjara pun berhasil juga. Kenapa? Ada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa ada hadirat Tuhan dalam hidupmu. Lebih dari segalanya ada hadirat Tuhan di dalam keluargamu. Ada hadirat Tuhan di dalam kelompok selmu. Ada hadirat Tuhan di dalam gereja kita. Itu nomor satu. Itu lebih dari segalanya. Oke? Karena selama ada hadiratnya, ada kepastian, ada jaminan yang pasti dalam hidup kita. Karena itu, prioritaskan hadirat Tuhan. Gimana caranya memprioritaskan hadirat Tuhan? Nomor satu, devote yourself for His presence. Curahkan hidupmu untuk mengejar, untuk mencari hadiratnya. Cintai hadiratnya, nikmati hadiratnya, berlama-lama dalam hadiratnya. Saudaraku, yang namanya relationship itu nggak bisa asal cepat ya. Anda kalau ketemu sama teman saudara ya, terus teman saudara isinya rasing, isinya tergesa-gesa, mau cepat-cepat, enak nggak buat ngobrol? Nggak enak, kita pun nggak nyaman. Banyak orang Kristen berpikir kalau baca Alkitab tiap hari, misalnya 1 pasal, 3 pasal tiap hari, yang penting di-scan. Itu nothing. No, itu bukan cara saudara mengutamakan hadirat Tuhan. Bukan asal sudah baca firman, bukan asal sudah berdoa, bukan asal sudah nyanyi. No. Tetapi ketika engkau berdoa, engkau enjoy moment of fellowship. Waktu bersekutu intim, berlama-lama Anda ngobrol.
Dari hati ke hati Anda curahkan hidupmu sama Tuhan. Engkau naikkan pujian, engkau naikkan penyembahan, engkau berendam dalam hadirat-Nya, engkau merasakan indahnya, menikmati hadirat Tuhan. Engkau merasakan Tuhan membukakan isi hatinya, menyingkapkan rencananya dalam hidupmu. Itu butuh untuk kita berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Oke, enjoy hadirat Tuhan. Jadi saya ajak saudara ya, kalau saudara punya momen doa pribadi sama Tuhan, jangan tergesa-gesa ya, jangan asal cepet-cepet ya. Oke, take your time, ambil waktu untuk enjoy His presence, menikmati hadirat-Nya dalam hidupmu. Yang kedua, andalkan Tuhan dalam menghadapi peperangan apapun dalam hidup saudara. Dalam hidup saya ini, dari waktu ke waktu nggak pernah selesai yang namanya peperangan, perjuangan, tantangan, masalah selalu saja akan ada. Tapi saya belajar enjoy itu. Kenapa? Karena saya tahu kalau Allah di pihak saya, siapa lawan saya. Nomor satu yang penting ada hadirat Tuhan. Pasti ada kemenangan. Itu momen kita mengandalkan Tuhan ya. Jadi saya ajak saudara jangan andalkan yang lain. Andalkan Tuhan. Saat menghadapi tantangan, masalah, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kepandaian, jangan andalkan jabatan, uang saudara, kehebatan, kepintaran saudara. Oke, semuanya itu dipakai boleh, tapi andalannya Tuhan. Alkitab yang ngomong, kalau kita ya orang yang mengandalkan kuda dan kereta dalam peperangan akan kalah, binasa. Tapi barang siapa mengandalkan Tuhan, justru selamat. Padahal kalau dalam peperangan itu kuda dan kereta ini faktor yang mempengaruhi besar, menentukan menang kalahnya peperangan. Pasukan yang punya kuda lebih banyak, kereta lebih banyak, kemungkinan besar akan menang dalam peperangan. Tetapi Alkitab ngomong, ya kalau kita ngandalkan kuda kereta binasa, tapi kita andalkan Tuhan selamat. Oke, dalam perang pakai kuda, pakai kereta. Dalam perjuangan saudara, pakai semua yang Anda punya. Resources Anda pakai strategi, pakai kepandaian, pakai semuanya. Tapi andalannya hanya Tuhan. Hanya Yesus. Kalau Anda andalkan Tuhan, Anda akan mengalami kemenangan. Jadi hari ini saya ingin ajak Anda untuk pastikan, ayo dalam hidupmu pribadi, hadirat Tuhan nomor satu, itu yang engkau kejar. Lebih dari segalanya, lebih dari uang, lebih dari jabatan, lebih dari status. Kejar hadirat Tuhan dulu. Dalam keluargamu, oke, di rumahmu. Pastiin tuh saudaraku, hadirat Tuhan nomor satu. Hadirat Tuhan yang diutamakan. Bahkan dalam gereja kita, keluarga Allah, ayo kita pastikan hadirat Tuhan nomor satu. Dalam tiap ibadah kita, hadirat Tuhan nomor satu. Kita senangkan hatinya, kita utamakan dia lebih dari segalanya. Oke, Alkitab ngomong gini loh, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Anda nggak nyari, nggak ngejar dan mengutamakan harta pun, Anda utamakan hadiratnya, Tuhan yang ngasih hartanya. Semuanya ditambahkan. Tapi yang Tuhan mau, prioritas kita, hadiratnya dalam hidup kita. Oke, salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.